Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah. Senang sekali Damai Indonesiaku kembali menyapa Anda yang kali ini kita bersiaran langsung dari Masjid Raya Al-Mutakin, Jalan Ahmad Atna Wijaya, Tegal Gundil, Bogor, Jawa Barat. Nah, menarik apa yang akan kita angkat pada kesempatan siang hari ini yaitu berkaitan dengan selingkuh. Sebetulnya salah siapa ketika pasangan itu selingkuh? Nah, kita akan membahas dan akan mengkaji bersama guru-guru kita. Ada Ustadz Koh Dennis Lim dan juga Ustadz Taufikur Rahman atau Ustadz Pantun. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Sana, sini. Muter-muter, gini-begini gitu. Baik, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya kepada Allah. Salam salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Semoga Allah sanggupkan kita istiqomah dalam meniti sunnahnya. Ini bolak-baliknya kudu naik lagi dulu bentar ya. Istilah lah ya. Ini kita bahasannya tentang selingkuh. Ada yang pernah tidak? Atau diselingkuhi? Kalau ngelihat perbandingannya ini satu suami bawa 3 istri atau gimana Pak? Insya Allah. Istilah. Izin ya, saya nggak pengen bahas salah siapanya atau hukumnya. Karena sebetulnya jawabannya jelas, salah yang selingkuh. Tapi sebagaimana orang beriman, yang saya tahu orang kalau udah ngajinya benar, imannya kuat, dia nggak akan peduli siapa yang salah. Dia sibuk mikirin gimana caranya setiap kejadian membuat dia tambah dekat sama Allah. Contoh, Nabi Yunus alaihissalam sekedar lelah mendakwahi umatnya, ditinggalin sebentar, malah beliaunya yang dimakan ikan paus. Apa nyalahin umatnya? Di dalam perut ikan terus ngomong, ya Allah, masa saya yang dimakan? Umat atuh, kenapa saya? Untung beliau bukan orang Sunda. Ya. Tapi malah sibuk berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Surat 21 Al-Anbiya ayat ke-87. Tiada ilah selain engkau, maha suci engkau, justru saya yang zolim. Izin turun lagi ya. Saya diminta mondar-mandir ya. Dan juga Nabi Adam alaihissalam, kan kita tahu beliau tuh aslinya nggak mau. Terus nggak mempan, iblis goda istrinya. Karena sayang sama istrinya, akhirnya jadi mau makan buah yang terlarang. Ketika dihukum, apakah berkata, ya Allah, kan kau tahu si iblis yang ngegoda. Iblis atuh sama istri saya sekalian. Tapi enggak tuh, bahkan mewakili istrinya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surat 7 Al-A'raf ayat 23. Udah sibuk begitu aja. Karena bilang, tapi kok beneran yang salah dia yang selingkuh loh. Saya udah baik, saya udah setia. Ya terus Allah tidur gitu. Kan pengadilan Allah ada. Jujur Bu, ibu misalkan diselingkuhin, lebih pahit mana? Balasan ibu ngebalas dendam sendiri atau nanti balasan dari Allah? Terus kalau udah kita tahu bakal ada balasan dari Allah, ngapain kita ngotorin tangan kita sendiri? Mana balasan dari kita belum tentu mempan. Yang ada balas-balasan. Emang pantun? Ada Ustadz pantunnya. Ustadz izin. Masya Allah. Jadi udahlah. Yang paling beruntung dari kejadian perselingkuhan tersebut justru yang bikin tambah dekat sama Allah. Korbannya nggak mungkin Allah sia-siain. Pahit iya, pasti nggak mungkin enggak. Dampingin dari nol,
Kita yang mungkin punya karir, ibu mungkin S1, S2, eskalator, bisa ngejar karir sendiri, tapi bela-belain dampingin dia, ngurusin anak-anaknya yang tadinya singset mau nggak mau bahagia ya, jadi iya gitulah ya. Tapi bismillah, udah ngelerain itu semua, tahu-tahu dia malah begitu. Tapi kalau gara-gara digituin sama suaminya, akhirnya dia jadi tadinya nggak pernah tahajud jadi rajin tahajud, jadi ke taklim, tadinya nggak syar'i jadi syar'i, akhirnya mulai ngapalin Quran, bahkan akhirnya mempelajari dan mengajarkannya. Bisa jadi gara-gara suaminya selingkuh dia tambah dekat ke surganya tuh, daripada yang suaminya udah setia tapi bikin dia lalai, nggak mau ingat sama Allah. Meskipun bukan berarti yang suaminya udah setia nggak usah ditanya, abang kapan selingkuh bang, bukan begitu juga ya, kan ujiannya beda-beda. Tapi maksudnya yuk gimana tuh, karena kalau nggak mulai dari diri, bismillah, mau istrinya nggak perhatian kek, bahkan punten mau suaminya sakit terkapar nggak bisa apa-apa, diranjang tiap hari kita nyuapin, kita ininya kuat nih dalamnya, imannya, tahu betul nggak akan mau ngelakuin yang Allah nggak suka. Secara akal pun kita bisa mikir ya, punten kejadian nih, mohon maaf sampai terjadi perzinahan misalkan, jujur enaknya zina emang itu berapa minggu? Paling hitungan menit ya, itu izin mohon maaf, akhirnya terjadi, nikmatnya cuma beberapa menit, tapi efeknya Allah bisa cabut hancur usahanya, istrinya ngambek melulu tiap di rumah, suasana rumah jadi nggak enak gara-gara istri yang marah-marah, anak-anak ketahuan sama suaminya seperti itu jadi benci sama ayahnya, anak perempuannya ngelihat bapaknya kayak gitu jadi benci sama laki-laki, akhirnya anak jadi lesbi, udah gitu akhirnya ketika pisah, akhirnya kalau mau ketemu sama anaknya jadi cuma bisa seminggu sekali karena cerai. Ketika ketemu juga anaknya juga benci sama bapaknya, selalu judes. Efek dari nikmat fisik beberapa belas menit, ganjarannya sampai kayak gitu. Wajar dan masuk akal gak sih? Layak gak kita ngejarnya? Kan asal gak nyambung betul. Dan bagi korbannya juga bismillah, gak ada yang sia-sia. Sekali lagi, paling izin berpesan nih, kalau kita mau jujur ya, dosa kalau dilakuin terus-menerus ujungnya cuma dua. Terus-menerus tanpa tobat ujungnya cuma dua. Satu, Allah buka aibnya. Dan punten, karena bisa jadi Tuhan kita bukan Allah, mungkin Tuhan kita mulut orang. Karena akhirnya kita diancam dengan segala macam pahitnya ke sebuah keburukan dan lain-lain gak mempan, ya udah mau gak mau Tuhannya mulut orang kali, dibuka deh. Siapa tahu dihujat orang dia berhenti. Jujur bu, film Ipar Adalah Maut atau artis-artis yang selingkuh, berhenti selingkuhnya kapan? Ketahuan. Coba nggak ketahuan, gaspol tuh. Berarti punten, ketahuan itu pertolongan aslinya dari Allah. Gara-gara ketahuan jadi berhenti. Dan mendingan ketahuan, hinaan orang lumayan tuh, bantu ngegugurin dosa, daripada seumur hidup nggak ketahuan dibalasnya setelah mati. Lebih repot demi Allah. Dan sepahit-pahitnya hujatan orang, tidurnya masih di kasur nggak kehujanan. Lapar buka kulkas masih ada makanan kalau mau jujur. Tapi dibuka mau nggak mau, ya. Dan pilihan yang kedua, kalau misalkan ternyata udah dibuka pun masih terus dosa lagi, mau nggak mau pilihan yang kedua, Allah matikan dalam keadaan lagi maksiat. Izin ya. Saya dapat nasihat ini dari guru kami waktu masih nyantren di Darut Tauhid. Karena waktu itu ada kejadian, izin gak sebut nama, ada tokoh lah, meninggalnya di hotel remang-remang tanpa busana dengan sesama laki-laki. Izin ya bu, meninggal seperti itu hina tidak? Pertanyaannya saya ganti, mungkin gak sih Allah yang segitu maha baik, penyayang dan pengampunnya, kalau itu hamba zinanya baru sekali-kalinya seumur hidup, mungkin nggak Allah setega itu matiin dia dalam keadaan sehina itu? Kayaknya enggak kan? Dan ketika akhirnya ditanya ke orang-orang sekitarnya, emang ternyata nggak kehitung bu udah berapa kali. Makanya kalau misalkan masih sampai ketahuan, wah demi Allah pertolongan ya. Dan kalau memang Allah udah benci gitu ya, kan mudah bagi Allah, matiin aja waktu lagi selingkuh, mudah tidak? Tahu-tahu petir menyambar atau bangunannya roboh atau serangan jantung, mudah tidak?
Mudah insya Allah. Pertanyaannya kenapa dia masih hidup? Sederhana. Yaitu adalah Quran surat 35, surat Fatir, ayat terakhir ayat 45. Walau yu'akhidullahu nas bima kasabu ma taraka ala dhuhriha min dabbah. Kalau sekiranya orang berbuat dosa balasannya kontan saat itu juga, maka Allah tidak akan menyisakan satu makhluk bergerak bernyawa di muka bumi ini. Berarti kita semua punya salah. Cuman kenapa kita masih hidup? Allah tungguin kita tobat, kita masih dikasih waktu. Kalau Allah udah nggak pengen kita tobat, gampang, bikin mati aja waktu lagi maksiat. Yang selingkuh tobat, yang diselingkuhi bismillah, pasti tambah dekat ke surganya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, terima kasih Ko Denis yang telah memberikan tausiah di segmen 1 ini. Betapa selingkuh ini berawal dari perbuatan bohong. Ketika kita berbohong, maka akan beruntut ke dosa-dosa atau perbuatan-perbuatan yang lain, dan akhirnya berujung selingkuh. Lantas bagaimanakah peran suami istri dalam mencegah perselingkuhan ini? Insya Allah akan dijelaskan selebihnya bersama Ustadz Pantun di segmen kedua nanti. Bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh San Wadimor, tentu sarung kita. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih masih di Damai Indonesiaku. Di segmen 1 tadi Ko Denis menjelaskan bagaimana bahaya dosa selingkuh, diantaranya ada dusta di sana. Nah, lantas bagaimanakah peran suami istri dalam mencegah perselingkuhan ini? Insya Allah akan dijelaskan selengkapnya bersama Ustadz Taufikur Rahmanto, Ustadz Pantun. Fadhal Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa Damai Indonesiaku yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Kita telah menyimak bagaimana ancaman dosa perihal selingkuh. Ya Rob, bahasa pantun saya, orang Maluku berangkat ke Cisaat. Orang Maluku berangkat ke Cisaat, ngumil rambutan nyonya dan bakso urat. Selingkuh enaknya cuman sesaat, rugi nyeselnya dunia akhirat. Arem-arem berasa sangat serem banget. Biar lebih mantep, kayaknya ada belewah, ada colek, saya turun ke bawah lebih enak. Ya Rob, para akhwat yang hadir di sini, mudah-mudahan terus Allah jadikan istri buat suaminya istri yang cantik, yang selalu membuat suami tambah simpatik. Kalau lagi keluar maupun di luar, matanya nggak suka ngelirik-lirik. Ibadah kepada Allahnya makin fanatik. Yang fardu yang sunnah dijaga secara apik. Bergaul dengan suami, orang tua, mitoha, besti, nggak punya jiwa munafik. Cinta sayang suami makin bertambah setiap terasa makin as. Duduk kadang pakai sarung bat, sambil duduk kadang ngemil kerip. Kebetulan yang tausiah saat ini namanya Ustadz Tau. Masya Allah. Saya ini doain begini karena jujur ya, di luar nih para ikhwan walaupun dikitan yang godain banyak banget, tapi karena walaupun yang di luar yang godain, yang ngajak selingkuh banyak, tapi karena di rumah punya istri, hati nggak munafik, ibadah sama Allah fanatik, yang fardu yang sunnah dijaga secara apik, maka suami dengan tegas akan ngomong, maaf ya Neng, barang antik di kursi goyang, punya opah punya omah. Jujur, perempuan cantik di luar banyak yang atas sayang, tapi cinta papa hanya buat mama. Amin. Gimana solusinya? Nah, di Quran surat kedua, juz kedua ayat 187, di mana Allah memberikan perumpamaan Pak dalam pernikahan dengan bahasa yang sederhana tapi luar biasa filosofinya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Hei istri, kamu pakaian buat suami,
Wahai suami, kita suami pakaian buat istri. Makanya Nabi sejak 14 abad tahun yang lalu, di saat merealisasikan suami pakaian buat istri, istri pakaian buat suami, di saat betul-betul tahu dengan hak dan kewajiban, insya Allah nggak akan terjadi perselingkuhan. Jadi bahasanya Masya Allah, dari Pondok Indah ke Empang 3, lari-lari arah Paseban, begitu indah berumah tangga di saat suami istri saling tahu kewajiban. Karena Bapak Ibu rahimakumullah, menikah bersatu untuk sama-sama taat, menikah kerjasama untuk sama-sama menjauhkan maksiat, menikah bukan hanya sebatas hasrat tapi istiqomah untuk menjalankan syariat. Menikah bukan hanya sebatas syahwat tapi di mana kebahagiaannya dari dunia sampai akhirat. Bahkan menikah bukan hanya sebatas cinta tapi Bapak Ibu, ini merupakan sumpah demi kebahagiaan dunia kelak sampai ke surga. Nah, ini lewat kesempatan yang singkat, ini nggak banyak waktunya, makanya sepat gabus lelek lohan, cepat bagus nggak bertele-tele, karena jamaah juga udah nggak tahan. Dia pengen tahu, Nabi ngasih tahu kalau kita tahu haknya, insya Allah nggak terjadi. Kata Kanjeng Rasul dalam hadis sahihnya, ada hakuz zauz ala zaujatihi, ada hakul mar'ah ala zauji. Ada hak suami yang mesti dipenuhi oleh istri. Ada hak istri, Pak, yang wajib kita laksanakan untuk memberikan hak mereka. Bu, Pak, enaknya saya sebutin yang mana dulu? Hak suami dulu apa hak istri dulu? Karena yang banyakan diselingkuhin bini, ya kita belak-belakan aja, Pak. Makanya harus tahu hak suami dulu deh. Ikhlas kan? Boleh kan? Ini juga belum tentu waktunya cukup ini, ya. Ya insya Allah kalau misalkan nggak cukup ya mudah-mudahan dicukup-cukupin. Yang pertama kata Nabi, hakuz zauz ala zaujatihi. Hak kita Pak suami yang mesti ibu penuhi. Pertama kata Kanjeng Nabi, an la tamna'ahu nafsaha wa in kanat ala zahri kotatin. Ini bahasa Nabi. Saya terjemahkan, hak suami wahai para bunda, juga untuk yang calon menjadi bunda, karena ada calon menjadi istri. Yang pertama katakan yang Nabi, istri nggak boleh menolak di saat suami minta bersenggama bersamanya. Bahkan di situ ada hapus syartin, wa in kanat ala zohri kotatin. Allahu Akbar, ini bahasa Nabi jauh banget dan gak mungkin terjadi. Sekalipun tuh suami minta lagi di atas punggung onta, ini gak mungkin terjadi di atas punggung onta. Maksudnya di saat suami minta, Bu, Ibu, maka pantang buat istri untuk menolaknya. Pak, ini yang diajak bicara, mohon maaf, perjaka, duda, balik apa udah bulak balik ini? Ya. Karena kita ini bukan malaikat, Bu. Yang bahasa pantun saya, nonton warta berita di Kampung Selipi, hidup tanpa cinta terasa sepi. Lah beneran, Pak. Ibu pun biar tahu, makanya fungsi ibu, saya mah orang Betawi, makanya nyebutnya 4 huruf 2 kata, bini. Biar buat suami, bini bisa bikin nikmat. Beneran. Dapur, sumur, kasur. Gimana suami nggak mau berpaling, padahal dia pulang dari hasil kerja keras, uang dibawa, makanan dibawa, lantas suami minta sama istri pakai kode, Neng mau isi pulsa. Enak banget balikinnya, maaf ya bang, baterainya lowbat. Tuh. Besok ngomong lagi, Neng mau isi pulsa, ya bang nggak dapet sinyal. Tuh.
Akhirnya istri merasa bersalah, cuman udah lewat lama, baru nanyain, bang katanya mau isi pulsa, dibalikin, maaf ya neng, abang udah ganti kartu. Na'udzubillah min. Tuh, itu kata Nabi Bapak Ibu. Yang pertama tuh. Yang kedua kata Kanjeng Nabi, walaupun ini ibadah, apa kata Rasulullah? Hak suami, kewajiban para bunda, an la tasuma yauman, jangan sekali-kali istri berpuasa illal faridota, kecuali itu puasa fardu, illa biiznihi, kecuali dengan izin suaminya. Tuh, gimana Ustaz Sofyan? Masya Allah. Masya Allah. Nanti kita teruskan nanti ya Ustaz ya. Siap. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang diberikan penjelasan atau tausiah yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Pantun tadi, bagaimana peran suami istri sangat penting sekali untuk menghindar atau supaya kita terhindar dari dosa yang namanya selingkuh. Nah, sepertinya ini Ustaz Pantun akan berbagi sesuatu kepada para jamaah. Apa itu? Nah, silakan Ustaz Pantun. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pemirsa Damai Indonesiaku TV One, Masjid Jami Al Mutakin. Saya kali ini akan berbagi-bagi hadiah, Bu, ikan mas koki berwarna-warna. Rezeki enggak kemana-mana. Masya Allah, dari mana? Masya Allah Bu, ke Pondok Kopi naik mobil jeep, luwak white kopi, makin ajib. Tapi nggak langsung dapat hadiah, saya punya pertanyaan dulu. Siap untuk menjawab pertanyaan ini? Oke ya, jadi pertanyaannya, ini siapa nanti yang bisa ya? Oke, sederhana saja, apa tema kajian kita Damai Indonesiaku kali ini? Nah ini kayaknya udah niat dari kemarin kayaknya. Iya, Ukti yang kerudung pink. Nah, Insya Allah sini. Moga Ukti. Siapa ya namanya? Nama saya Inas Ustadz. Siapa? Inas. Inas dari mana? Dari Hijabers Community Bogor. Kirain dari kemarin dia. Iya. Oke, udah siap ya? Sudah. Jadi dengan pertanyaan yang enggak sulit kok, karena udah kita bahas. Apa tema kajian kita dalam Indonesiaku kali ini? Benar. Pasangan selingkuh, salah siapa? Benar Bu? Masya Allah, ngajak nyonya ngelihat naga bonar. Jawabannya benar. Baik, karena benar ya, ini ada persembahan hadiah. Dari mana? Dari luwak white coffee. Ya, tuh lihat, Masya Allah. Ya, tapi jangan lupa si penerima hadiah harus ada dapat potong pajak ya. Masya Allah. Ibu, kita doakan ya. Sederhana bahasa saya, raih hidup berkah bersama luwak white coffee. Ya, jangan kemana-mana. Bahasa pantun saya, ngemil duku bareng bini. Kita tunggu Damai Indonesiaku kembali lagi setelah ini. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku. Nah, kita sekarang masuk dalam segmen tanya jawab. Ini saya yakin banyak sekali ukhti maupun ikhwan yang sudah siap dengan pertanyaan, apalagi ini berkaitan dengan selingkuh. Nah, ini pasangan selingkuh, siapakah yang salah? Kami persilakan terlebih dahulu kepada ukhti Neni ya, yang akan bertanya, insya Allah akan dijawab oleh Koh Denis Lim. Silakan ukhti Neni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz Kodeni, saya mau menanyakan bagaimana pandangan Islam ketika kita memasuki usia pernikahan 5 tahun, itu kan biasanya cintanya yang tadinya 100% agak turun nih. Mungkin ada hasrat-hasrat ingin, aduh coba kalau dulu sama yang itu gitu. Karena kan ada hiruk pikuk permasalahan di rumah tangga itu, bagaimana cara kita menyikapinya, atau ada nggak dalam Islam itu kita itu harus seperti apa biar kita itu bisa berkomitmen untuk pernikahan kita biar tidak berselingkuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Ukhti Neni atas pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Silakan Ko Deni bisa langsung mendekat untuk langsung menjawab Ko Denis. Aduh, bismillah. Kalau udah umur segini teh. Masih muda kok. Doa, ya Masya Allah, bismillah ya. Makanya pentingnya dari awal itu nikahnya gara-gara apa?
Karena kan kita selalu diingetin bahwa nikah itu tujuan awalnya bukan karena naksir, ya Allah dia putih, tinggi, langsing, ya mirip bihun gitu ya. Bukan karena itu, tapi dipersatukan oleh tadi tujuan yang sama ya. Karena masalah naksir kan bisa ikut. Kita teman sekelas waktu SMP aja, sekelas terus bisa naksir. Apalagi sekarang seranjang tiap hari. Nah tapi karena apa dulu? Selagi karenanya adalah karena sesuatu yang abadi, seperti ya jelas Allah, maka mau nanti dia nggak cantik lagi, nggak tampan lagi, udah dipersatukan satu tujuan yang sama. Jadi ngelihat pasangan itu bismillah harus dengan pandangan dia adalah jalanku untuk ke surga. Karena kalau kita ngelihat pasangan selalu dengan perbandingan hak, kewajiban, yang lain juga bisa tahu ngelakuin yang kamu nggak bisa, dan di luar lebih begini, di luar begitu. Apalagi kalau yang jadi bandingannya punten drakor, kan nggak apple to apple. Di drama mah ya Allah, abis kecelakaan kayak glowing, preman aja glowing, namanya Vincenzo, kan nggak masuk akal ya. Begitu ngelihat suami lagi tidur sambil celangap, kan agak. Tapi ya bismillah. Tapi kalau kita selalu mandang, bukan berarti nggak boleh suka sama yang cantik atau yang tampan, bukan. Cuman masalahnya kan yang cantik atau tampannya mau nggak sama kitanya kan gitu. Tapi bismillah kalau kita selalu ngelihat, ya Allah, ini pasanganku adalah jalan bagiku untuk tambah mudah ke surgamu ya Allah. Bismillah. Ada kurangnya, ada baiknya, pas baiknya keluar disyukuri, dia lagi jadi ladang pahala bagiku. Bismillah. Ada buruknya dan pasti nggak mungkin sempurna. Kata Ustadz Taufik, bukan malaikat kita itu. Ya, ketika kekurangannya muncul bahkan membuat kita meneteskan air mata atau bahkan mungkin air liur. Ya, bismillah ya Allah, dia jadi sedang penggugur dosa saya. Sedangkan saya perlu penggugur dosa buat ke surga, saya perlu pahala buat ke surga. Maka baik dan buruknya kamu adalah jalanku ke surga. Bismillah insya Allah. Gimana nanti ternyata memang ya tidak tampan, tidak cantik lagi, ya sudah bismillah. Dari awal kan tujuannya memang bukan tampan dan cantiknya. Lagian kalau kita ngejaga ini mata cuman ngelihatnya kepada yang halal-halal aja, Allah punya kuasa menjadikan tetap istrinya yang paling cantik di hatinya. Tapi kalau misalkan kita selalu jelalatan, ini punten mata ya, ngelihat yang haram lagi, ngelihat yang haram lagi, Allah akan jadikan yang halal jadi tidak menarik lagi di matanya. Dan sebelum nyampe ke naudzubillah perselingkuhan, izin saya pengen mengutip qaulnya Imam Syafi'i rahimahullah ya. Beliau mengingatkan bahwa zina itu adalah hutang, bukan utang yang harus dibayar, tapi namanya utang itu kan turun ke ahli waris. Maka beliau menjelaskan lebih lanjut, barang siapa dulu punten menzinahi seorang anak perempuan orang lain, nanti anak perempuannya akan dizinahi oleh orang lain. Tentu pintu taubat masih terbuka. Makanya bagi yang sudah mendapatkan anak perempuan, yuk, itu udah tanda harus rem yang paling kencang untuk gak ada urusan lagi dengan yang bukan mahram. Ada aturannya kalau memang harus urusan kerjaan dan lain-lain, tapi udah benar-benar dijaga. Karena punten, kita kadang nggak sayang sama diri sendiri. Ya, ketika kita nggak sayang sama diri sendiri, mau nggak mau, biar dia berhenti, orang yang disayang yang akhirnya kena musibahnya. Kita nggak sayang sih sama diri sendiri. Apa buktinya kita nggak sayang diri sendiri? Maksiat. Karena maksiat siapa yang rugi? Allahnya atau pelaku maksiatnya? Pelakunya. Jadi aslinya kalau kita maksiat kan kita lagi jahatin diri kita sendiri. Karena kita nggak sayang sama diri kita sendiri, mau nggak mau, punten. Ya, jadi ngelihat pandangan kepada pasangan itu, ya Allah, dia adalah jalanku ke surga. Bismillah. Dan harus dikuatin pakai tauhid. Kalau pasangan bertanya, nyesel nggak sih nikahin Neng? Jawab pakai tauhid, Pak. Bismillah. Neng, dulu kita sebelum nikah saling mendekatkan diri kepada penciptamu. Kita istikharah, kita minta petunjuk dari Allah. Bismillah. Maka ialah yang paling tahu dari miliaran wanita yang mana yang paling tepat ngegandeng tangan ke surganya Allah. Ia juga yang maha baik, gak mungkin ngejauhin yang baik, gak mungkin ngedekatin yang buruk. Maka setelah akhirnya kita laluin ini semua, ningkatin takwa, diikat mitsaqon ghalidha, tadi disebutin perjanjian yang kuat, komitmen dengan kuat kepada Allah. Tahu-tahu engkau yang dipilih dari miliaran wanita, maka sederhana. Kata yang maha tahu dan maha baik, engkaulah yang paling tepat menggandeng tanganku ke surganya Allah.
maka nggak ada penyesalan aku menikahimu. Meskipun ini syahwat dan mata ngelihat di luar ada yang lebih cantik, lebih muda, bohai, naksir lagi ke AA. Sederhana, kita tinggal berkata pakai tauhid. Kalau memang yang di luar lebih baik untuk aku ke surga, dialah yang jadi istri saya. Kenapa malah kamu? Berarti kata yang maha tahu dan maha baik, bukan yang cantik yang di luar itu yang paling tepat mendekatkan AA ke surga. Pasti cuman kamu. Udah, bismillah. Saling jaga, ningkatin takwa. Nanti Allah yang suburin kasih sayangnya. Baik, Masya Allah. Bismillah ya. Terima kasih Ko Denis atas kasih. jawabannya yang sangat luar biasa sekali. Berikutnya kami persilakan Akhi atau Bang Anwar ini yang insya Allah akan dijawab oleh guru kita Ustadz Pantun. Silakan Akhi Anwar, di mana? Bang Anwar mana, silakan. Oke, mic-nya di belakang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada Ustadz Taufikur Rahman, bagaimana kiat-kiat sebagai suami istri atau pasangan supaya tidak saling curiga mencurigai gitu, karena selama ini awal dari pertengkaran itu saling curiga mencurigai. Itu aja Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satunya jangan di password HP-nya ya. Jangan dikunci. Silakan Ustadz Pantun, boleh saling mendekat ke jamaah. Baik, terima kasih akhi yang bertanya. Memang tipsnya pertama, kalau bahasa pantun saya, naik kereta berkacamata, jangan ada dusta di antara kita. Ustadz, gimana supaya nggak ada saling mencurigai? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi saya sempat nyinggung di segmen awal Quran surat Al-Baqarah ayat 187 yang Allah memberikan analogi istri pakaian buat suami, suami pakaian buat istri. Ternyata Profesor Dr. Mustafa Wahba Al-Zuhaili dalam kitabnya yang bernama Al-Fiqhu Islam wa Adillatu menyebutkan 4 filosofi nih yang mesti harus kita bangun dalam rumah tangga kita. Akhi yang bertanya, 1, pakaian berfungsi sebagai penutup aurat. Betul apa enggak? Nah, tapi aurat di sini yang dimaksud bukan aurat dalam sholat, yaitu adalah kehormatan. Jadi tolong buat kita dengan pasangan kita, begitu sudah kita berijab qabul Pak dengan ayah mertua kita, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril mazkur halan, sepaket kita terima, baik yang kekurangannya termasuk kelebihannya, pantang untuk membuka aib pasangan masing-masing. Ini kan kadang ada bini zaman now, istri, mohon maaf, suami ngorok se-RT tahu itu. Hati-hati nih, saya baca satu hadis, inna min asharin nas indallah manzilatan yaumal qiyamah. Sungguh manusia yang paling buruk kedudukannya besok di yaumil qiyamah, ar-rajulu yufdi ila imraatihi wa tufdi ilaihi summa yasiru syarroha. Apa artinya? Ar-rajulu yufdi ila imraatihi, suami yang masih butuh sama istrinya, wa tufdi ilaihi, dan istri pun masih butuh sama suaminya, tapi punten kedua-duanya masih suka mengumbar aib pasangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, filosofi dari pakaian di samping sebagai penutup aurat, penahan udara panas dan dingin dari luar. Bu, setuju apa enggak? Nah, ini udara panas dan dingin dari luar, ini rada banyak nih ditafsirkan. 1, sama diri kita sendiri. Kalau emang nggak mau dicurigain, itu HP di keluarga jangan pakai password-passwordan. Setuju apa enggak? Saya di rumah, tanya bini di rumah tuh, beneran, itu HP 24 jam kalau lagi di rumah geletak, terserah. Jadi kalaupun ada yang masuk tuh WA nyasar, DP perempuan, I miss you,
Tapi saya nggak kaget, kenapa? Orang yang baca bini gue. Nah, ya hadirin, itu diri kita dulu. Lolos di suami, ujian kadang-kadang masuk ke istri. Abang-abang laki gue nggak lihat. Ini yang japri celebek nih, celebek. Ya saya mau ngomong begitu. Ya, ternyata ada ucapan. Nah makanya punten juga sebagai istri, jangan ngumbar status galau di status WhatsApp. Ini punya masalah demen banget curhat di status. Galau tingkat kota Bogor. Urusan di sosial media yang dijual yang asik-asik aja udah. Iya. Nah itu Bapak Ibu, suami lolos, istri lolos, jangan bangga dulu. Ini 7. Yang ketiga, kadang-kadang ujian, udara panas dingin dari luar. Nah dari orang tua kita. Orang tua kadang-kadang lolos, punten mitoha. Iya, mitoha kadang-kadang lulus, punten. Ada filmnya selalu, ipar adalah maut. Nah, tuh, hati-hati tuh. Nah, lolos dari ipar, mana lagi yang keenam? Fulus, bil fulus, mulus, mafil fulus, alamatil manpus. Nah, yang ketujuh mana? Juga hati-hati tetangga. Tuh, udara panas dan dingin dari luar yang akan kadang-kadang merusak, menghancurkan rumah tangga kita. Begitu Pak ya. Dan terakhir dah, biar betul-betul laki bininya nih ada suling, ada peliti, jangan pernah berpaling ke lain hati. Ya. Masya Allah, luar biasa sekali Ustadz Pantun, Ustadz Taufikur Rahman telah memberikan penjelasan yang sangat luar biasa. Nah kita masih ada 2 segmen lagi untuk sesi tanya jawab ini, dan untuk itu tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih masih di Damai Indonesiaku pemirsa. Nah segmen ini tidak hanya tanya jawab namun lebih ke interaksi. Kami persilahkan Ustadz untuk bertanya terlebih dahulu kepada jamaah, baru kemudian jamaah mengajukan pertanyaan. Nah kami persilahkan Bang Kohar atau Aki Kohar untuk berinteraksi terlebih dahulu dengan Ko Denis. Mungkin Ko Denis bisa tanya-tanya terlebih dahulu pengalaman atau pernah diselingkuhi atau sebagai pelaku selingkuh. Silakan, nauzubillah. Silakan Ko Denis. Bismillah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin anak muda bertanya mengenai selingkuh, Ustaz. Sekarang ini kan zamannya media sosial, Ustaz. Dan mungkin hampir seluruh orang menggunakan media sosial. Dan salah satunya saya sebagai konten kreator di media sosial. Nah, jika seseorang ini sering melihat atau menonton konten-konten yang berbaur sifatnya seperti porno dan yang lainnya di media sosial, apakah bisa menjadi pemicu atau pengaruh terhadap perselingkuhan, Ustaz? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nggak pernah ngelihat ya, insya Allah. Insya Allah tidak, Ustaz. Insya Allah ya. Nggak usah pakai handphone kalau bisa. Jadi bismillah, sebetulnya Allah udah ngingetin ya, Quran surat keempat An-Nisa di ayat 76-nya, inna kaida syaitoni kana do'ifa. Sesungguhnya tipu daya syaiton itu lemah. Lemah betulan. Kapan jadi kuat? Kalau kita ladenin. Kayak contoh ya, setan nggak suka kita di rumah dengerin murotal 24 jam. Apakah dia bisa mencet tombol matiinnya sendiri? Enggak, tiba-tiba mati kan horor juga Bu. Atau saklarnya dipletekin sama dia gitu, nggak mungkin. Ya, kalau misalkan kita akhirnya lawan, nggak mau, saya pengen tetap dengan murotal, apa dibanting gitu TV-nya murotalnya? Kan enggak, ya. Dan memang ternyata secara sains saya setelah akhirnya dites, disurvei, ditanya apa orang akhirnya naudzubillah suka nonton porno atau naudzubillah izin ya penyakit PMO ya, pornografi, masturbasi dan onani, mohon maaf, dan akhirnya sampai naudzubillah jatuh kepada dosa-dosa perzinahan. Itu memang awalnya nggak ada, jarang sekali atau sedikit yang benar-benar mohon maaf syahwatnya nggak ketahan akhirnya dia ngelakuin, nggak. Tapi diawali dengan justru iseng, kebanyakan waktu luang, scroll dia akhirnya waduh, diterusin. Nah, itu yang bahaya.
Makanya punten ya, ketika diingetin bahwa tipu daya syaitan itu lemah, tapi kapan baru jadi kuat? Yaitu kalau kita ladenin, gara-gara kita ladenin soalnya. Makanya ketika diperintahin di Al-Isra 32 wala taqrabu zina itu jangan dekati. Kenapa? Karena memang nanti ada titik di mana kita tuh udah nggak sanggup nolak lagi. Sebelum nggak sanggup nolak, jangan deketin sama sekali mendingan. Ya. Nah misalkan contoh nih, awal punten misalkan ya, laki-laki sendirian di kamar, hujan, mati lampu, tapi internet kenceng, waktu luang, lihat-lihat, waduh, ya nggak? Itu kalau misalkan dari awal muncul yang gambar tidak baik langsung ditaruh itu handphone, dia berangkat keluar main bola kek, main futsal kek, bantuin tetangga pindah kalau perlu Kok gimana nggak ada tetangga yang mau pindah? Bayarin kontrakannya Pak, pindah Pak, jangan di sini Pak. Ya, yang penting saya ada waktu luang harus diisi kegiatan. Maksudnya adalah apa? Tinggalin kegiatan yang seperti itunya, cari timpah yang lain. Bismillah, pulang tahu-tahu capek, udah nggak pengen ngapa-ngapain, paling sholat, wudhu, mandi, tidur, udah selesai, udah. Tapi kalau terlalu banyak waktu luang ini bahaya, ya. Dan memang ketika sedang futur, nasihat dari guru juga kalau bisa jangan sendirian, ya. Cari orang, cari lingkungan yang maksain kan. Makanya malu itu sebagian dari iman. Ketika akhirnya kita ngedeket sama orang lagi pada ngapalin Quran, kita padahal lagi males banget buka Quran, malu. Masa saya main game sendiri, yang lain lagi pada baca Quran? Nah makanya malu sebagian dari iman. Perempuan juga sama Bu, izin ngambek sama suami, ya udah dia akhirnya ikut reunian, udah mah nggak izin sama suami. Tahu-tahu di reuni ketemu mantan, celebek katanya, betul ya. Tahu nggak CLBK? Cepat lari bau kentut. Bukan ya. Kalau udah diladenin, tahu-tahu suka ada WA gaib Bu tengah malam Bu. 2:30, Assalamualaikum ukhti. Udah kebaca itu mah ya. Kalau diladenin, dia udah punya template-nya. Masih ada waktu bagi kita untuk bertahajud. Masya Allah. Hati-hati, itu playboy syariah. Playboy. Baik, Masya Allah Ustaz. Kalau ini tadi bisa dilanjutkan lagi di segmen berikut. Dan kalau misalkan izin sedikit ya, kalau misalkan akhirnya kita ladenin, pasti. Tapi kalau dari awal udah diblok, udah nggak akan timbul rasa yang belum boleh muncul. Kalau diladenin, iya nih bang, aku juga lagi ruku tahu, repot. Bismillah ya, jangan diladenin sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, ini playboy syariah ini bisa dibikin status ya. Hati-hati playboy syariah. Baik, berikutnya kami persilakan Mbak atau Ukhti Nunu untuk bisa berinteraksi dengan Ustadz Pantun atau Ustadz Taufik Rahman. Silakan, Ukhti Nunu, boleh? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andai kata dalam rumah tangga ada perselingkuhan, dengan istrinya tuh sudah dimaafkan tapi terulang lagi, artinya itu kan penyakit, Ustadz. Bagaimana menyembuhkan penyakit itu atau menghilangkan penyakit itu? Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal Ustadz. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi kalau jasmani kita sakit, kita bisa tahu kemana solusinya. Apa penyakit kamu? Oh ternyata dia penyakitnya bagian dalam paru-paru. Berangkat wilayah Cisarua, ada rumah sakit khusus bagian dalam ke sana. Apa sakit kamu? Oh ternyata rumah sakit, dia sakitnya mata. Mangga berangkat ke Cikini, ada khusus spesial rumah sakit Aini. Apa sakit kamu? Oh ternyata penyakit jantung. Berangkat ke Jakarta Barat, ada khusus rumah sakit Harapan Kita. Itu bicara penyakit johir. Nah ini bicara penyakit hati. Di saat memang pertama ibu bapak rahimakumullah, jadi ini nafsu yang kata ulama an-nafsu katifli intahmilhu syubba'ala hubbir radha iwa intaftimhu yanfatimu. Apa artinya? Nafsu ini percis kayak dedek bayi yang lagi nyusu sama umiknya. Selama ibunya nggak ada punya kemauan buat menyapi bayi, maka ampe gede tuh bayi nggak akan berhenti buat untuk nyusu aja. Kan nggak lucu,
anak udah kelas kelas 4 SD pulang dari sekolah, mak ngapain, mau netek. Nah ini penyakit, iya. Makanya kitanya yang harus betul-betul mempunyai keinginan kuat untuk menyapinya. Nah, bagaimana solusinya? Di Quran surat ke-13 juz ke-13 ayat ke-28 Allah berikan solusi nih buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Nah, saya tambahkan Syekh Ibrahim An-Nakhai sampai menyimpulkan untuk mengobati yang tadi merupakan penyakit termasuk perselingkuhan, termasuk penyakit-penyakit hati yang lainnya, dawaul qalbi khamsatu asya'ah, obatnya 5. Ada berapa Bapak Ibu? Tolong disimak nih. Bawa emping dari Serang buat dimakan di hari Sabtu. Pasang kuping biar terang, saya sebutkan satu persatu. Oke? Ada cengkeh, ada kue putu. Oke lah kalau bek begitu. Yang pertama, qiraatul Quran bitadabburi. Biasakan dalam 24 jam itu Quran jangan jadi pajangan doang. Qiraatul Quran, membaca Quran sambil merenungkan maknanya. Ketemu wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Tuh. Ya Allah, Allah sampai melarang perselingkuhan, jangan hampir terjerumus, deketin aja udah nggak boleh. Tadi disebutkan yang namanya Imam Syafi'i mengatakan hutang. Jadi yang kita ngeri Bapak Ibu, kenapa? Nanti akan turun keturun kepada naudzubillah min dzalik, zuriyah kita. Tuh, sambil merenungkan mana. Ustadz saya kurang paham. Tolong jangan tafsirin sendirian. Kalau nggak paham, nanya sama yang ngerti gurunya. Takutnya nafsirin sendirian, ntar nanya sama bahasa semut lagi. Nah, udah itu. Singkat kata itu yang pertama. Kedua, apalagi obatnya? Wa ikhlaul batni. Banyak mengosongkan perut. Maksudnya bukan berarti nggak makan, nggak minum. Maksudnya memperbanyak puasa sunnah. Punten Bu, di saat kita lagi puasa sunnah, lantas ada teman kita yang sifatnya ngajak, yang arahnya sifatnya kepada terjerumus yang begituan, akhirnya dengan puasa kita jadi filter, jadi pagar apa enggak tuh? Maaf, ada yang ngajak ngegibah aja. Kita lagi puasa nih, ada yang ngajak ngegosip, terbersit di hati, ini imun, aku lagi puasa. Apalagi tadi tuh ada masuk tuh bahasa yang sifatnya merayu. Begitu ibu ngelihat handphone, ya Allah ya Rabbi, itu yang dimana pernah dulunya ternyata masuk bahasanya I miss you. Punten lagi puasa nih, kira-kira ibu Bu, apa balas I miss you tuh? Lihat, kalau suaminya silahkan, ini suami orang, ya Rabb. Tuh yang kedua. Yang ketiga, apalagi katanya? Ya Allah, salatul lail lau rok'atain. Biasain selelah apapun, syukur-syukur banyak, minimal jangan sampai terlewat walaupun 2 rakaat di saat sepertiga malam. Karena di saat sepertiga malam ini kita bangun, kita sholat, ada ungkapan Imam Ali yang luar biasa.
man sahiral layal faqad farihan nahar. Siapa orang yang malamnya dipakai buat ibadah, yakin siang harinya akan hatinya penuh ketentraman dan kenyamanan. Masya Allah. Udah berapa tuh? Udah 3. Udah habis waktunya. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih Ustadz Pantun. Mudah-mudahan kita bisa mengerjakan minimal 3 poin tadi yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Taufikur Rahman atau Ustadz Pantun. Nah, masih ada lagi di sesi tanya jawab, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik sekali, perselingkuhan salah siapa. Nah, kami silakan untuk sesi tanya jawab ini kepada Ukti Desti ya untuk mengajukan pertanyaan yang insya Allah akan dijawab oleh 2 guru kami, Ko Denis dan juga Ustadz Pantun. Silakan Desti, boleh berdiri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya mau bertanya, ketika kita diselingkuhi, cara kita memaafkan dan melupakan kejadian tersebut bagaimana? Satu lagi Ustadz, kalau kita bertahan karena anak itu salah apa tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pas nih 2 pertanyaan. Silakan Ko Denis terlebih dahulu. Pertama, bismillah. 1, kita nggak maafin juga orang yang belum tentu berubah, dan nasib kitanya juga belum tentu berubah. Tapi kalau bismillah kita maafin dan Allah ridho, mudah bagi Allah bikin dia tobat dan ngelapangin hati kita, dan sambil kita sabar ngadepinnya kan dapat pahalanya juga. Dan 2, jujur kita mesti bisa mikir kayak gini, sekian banyak suami kok bisa saya yang jadi korbannya. Bisa jadi ada dosa-dosa yang belum bisa terhapus karena mungkin amalan kita segitu-gitunya. Sholat lupa rakaat melulu, istighfar jarang, sedekah apalagi, tapi cita-cita pengen ke surga tetanggaan sama Nabi. Malaikat aja mungkin bingung ini apa amalannya, tapi Allah pengen kabulin, tahu-tahu kejadian kayak gitu. Lagian bisa jadi kalau kitanya udah baik, udah takwa, udah taat, tahu-tahu di kayak begituin, bisa jadi memang Allah lagi menjauhkan yang tidak baik, ya. Karena patokannya mesti satu aja, bikin kita tambah dekat sama Allah atau enggak. Selagi bisa kita arahin jadi jalan tambah dekat sama Allah, insya Allah lebih mudah, insya Allah. Mungkin ditambahkan oleh guru kita ya, insya Allah. Silakan Ustaz. Tadi apa? Yang kedua tadi apa? Mohon maaf, bisa diulangin lagi? Anak. Mempertahankan ya. Jika bertahan hanya karena anak, padahal ya. Rumah tangga itu konsepnya Quran surat ke-30 juz ke-21 ayat ke-31 kan tujuannya untuk menghantarkan suami istri litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmatan. Jadi di saat mawaddatan warahmatan ini sudah tidak didapatkan, cuman karena ngebelain anak, itu sempit sekali. Makanya ada bahasa abgodul halal indallah at-tolak. Perbuatan yang halal walaupun Allah benci adalah perceraian. Nah, jadi buat para bunda yang sekiranya memang ini penyakit udah nggak bisa diobatin, kan rumah tangga itu istri nggak minta banyak, Bang. Aku mau dinaik onta tapi yang sampai di Palestina. Aku mau bawa kau bicara cinta, tapi yang membuat hatiku bahagia lahir batin. Betul apa enggak Bunda? Nah, makanya jangan terlalu pede. Wahai suami, Anda punya hak tolak, istri punya hak khulu. Dulu Ustadz Sofyan, di saat saya nikah, begitu selesai ditawarkan apa namanya bagian ininya amilnya, Ustadz, baca sigot taklik nggak usah. Kenapa? Karena anak nikah mau ngebahagiain bini sama anak-anak. Tapi kalau untuk zaman sekarang, saya rasa sigot taklik harus wajib itu. Jangan sampai, jangankan sekarang, jangankan istrinya, anaknya jadi tendang. Halo, betul apa enggak? Tahu cerita Cut Intan? Nah di situ para bunda disebutkan, makanya disigot taklik, apabila saya menyakiti lahir batin istri saya, lantas istri saya tidak menerima
dan pengaduannya diterima dengan membayar uang 10.000 rupiah sebagai iwat dan pengaduannya diterima, maka jatuhlah talak saya 1. Nah, jadi kepada para bunda yang sekiranya tadi diceritakan, dapat dicurhatkan, lantas memang tidak bisa diobati, anak jangan takut. Kenapa? Karena yang namanya agama, Allah tuh selalu memberikan ada fa inna ma'al usri. Punten, berapa kali Allah ngulang? 2 kali. Pernah nggak kita menafsirkan al usri itu artinya kesulitan, betul apa enggak? Tapi di saat memakai redaksi al-usri ada alif lam, berarti bentuk umum yang dikhususkan, bentuk nakiroh yang dimakrifatkan. Jadi seumur hidup kita sekalinya cuma sekali, tapi bagaimana solusinya? Yusron, punten, ada alif lamnya apa enggak? Enggak ada. 1001 solusi sudah Allah siapkan untuk mereka yang mendapatkan ujian seperti itu. Karena bisa jadi dengan begitu anak kita mau Allah tempa untuk lebih ke depan, lebih kuat lagi lahir batinnya. Gitu saja. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Pantun dan juga Qadeni Slim atas tausiah yang disampaikan di siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil ibroh dan juga hikmah, apalagi terkait dengan perselingkuhan merupakan dosa besar yang harus kita hindari. Nah, di akhir segmen nanti kita akan berdoa bersama-sama. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, Masya Allah, tabarakallah, tidak terasa pemirsa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Dan bagi Anda yang ingin menyaksikan tayangan ulang kami, Anda bisa membuka portal kami di damaiindonesiaku.id atau di.id. Nah, saya Muhammad Sofyan dan juga kru yang bertugas serta Sarung Wadimor, acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, dan didukung oleh Luwak White Coffee. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih dhata bainina. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Wa alif baina qulubina, persatukan selalu hati kami. Wahdina subulas salam, berikan petunjuk yang baik kepada kami, jalan-jalan keselamatan yang Engkau ridhoi. Wa najjina minadh-dhulumati ilan nur, selamatkan diri ini dari gelapnya kebodohan kepada cahaya petunjuk yang Engkau ridhoi. Wa jannibnal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Ya Allah, jauhkan diri ini dari segala macam bentuk kemaksiatan, baik yang nampak maupun yang tak nampak. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.